Ada seorang pria, suatu hari dia kehilangan pekerjaannya. Dia dipecat. Pacarnya pergi meninggalkannya. Mobilnya pun mogok di tengah jalan. Kemudian dia duduk sendirian di trotoar, memandangi langit dan bertanya, "Kenapa hidup sekejam ini? Kenapa selalu aku?" Dan saat itu juga, langit tetap biru, burung tetap bernyanyi, dan dunia tidak peduli. Dunia ini tidak akan berhenti hanya karena kamu sedang kesal, dan inilah rahasianya. Kamu juga tidak perlu berhenti hanya karena dunia tidak berpihak kepadamu. Ini yang disebut filosofi stoikisme. Bukan tentang menjadi kaku, bukan tentang menahan semua perasaan, tapi tentang satu hal: bagaimana menjadi kuat di dunia yang tidak peduli. Bayangkan kamu berada di tengah hujan deras. Kamu punya beberapa pilihan. Yang pertama, kamu mengeluh karena bajumu akan basah. Kemudian, kamu berlari mencari tempat berteduh. Atau, kamu bisa menari di bawah hujan. Hujannya tetap turun, entah kamu mau marah ataupun tidak. Dan begitulah hidup bekerja. Stoikisme mengajarkan satu aturan penting. Kamu tidak bisa mengontrol dunia, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu bereaksi. Mau hujan ataupun cerah, dunia tetap berjalan. Mau kamu gagal atau sukses, matahari terbit esok pagi. Jadi daripada mengutuk badai, kenapa tidak belajar berlayar di tengah ombak? Zaman sekarang, kebahagiaan sering diukur dengan mobil mewah, rumah yang besar, uang yang banyak. Tapi di zaman Romawi kuno, ada seorang pria bernama Seneca yang berpikir berbeda. Dia adalah orang kaya, tapi dia sadar uang tidak menjamin kebahagiaan. Jadi dia punya kebiasaan aneh. Setiap bulan dia hidup seperti orang miskin. Makan makanan sederhana, tidur di lantai, pakai baju yang lusuh. Kenapa? Karena dia ingin membuktikan ke dirinya sendiri bahwa bahkan tanpa semua hartanya, dia tetap bisa bahagia. Dan ini adalah prinsip stoik yang kuat. Jika kebahagiaanmu tergantung pada sesuatu yang bisa hilang, berarti itu bukan kebahagiaan yang sejati. Jadi sebelum kamu mengejar sesuatu, sebaiknya tanyakan dulu, apakah aku benar-benar membutuhkannya? Atau hanya karena dunia bilang aku harus menginginkannya? Ada dua jenis masalah di dalam hidup. Masalah yang pertama adalah masalah yang bisa kamu kontrol, seperti usaha, sikap, keputusan yang kamu ambil. Yang kedua adalah masalah yang tidak bisa kamu kontrol, seperti cuaca, omongan orang, kamu lahir di mana. Orang-orang yang sering stres bukan karena masalahnya, tapi karena mereka mencoba mengontrol hal yang tidak bisa dikontrol. Kamu tidak bisa mengontrol kalau ada orang yang benci padamu, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu bereaksi. Kamu tidak bisa mengontrol kalau hidup memberimu kesulitan, tapi kamu bisa memilih untuk bangkit atau menyerah. Dan inilah kekuatan sejati dari seorang stoik. Dia tidak membuang energinya pada hal-hal yang tidak bisa diubah. Dia hanya fokus pada satu hal, dirinya sendiri. Suatu hari nanti kita semua akan mati. Keluarga kita akan mati. Terdengar suram ya, tapi justru karena itulah hidup kita jadi lebih berarti. Filosofi stoik mengajarkan konsep memento mori. Ingatlah bahwa kamu akan mati, tapi bukan untuk membuatmu takut, melainkan agar kamu tidak menyia-nyiakan waktu yang tersisa. Apakah kamu mau marah seharian hanya karena ada orang yang nyinyir? Atau kamu stres hanya karena gaji belum naik? Mau kehilangan bertahun-tahun berharga hanya karena takut gagal? Waktu tetap berjalan terlepas dari apa yang kamu lakukan. Jadi kenapa tidak memanfaatkannya untuk sesuatu yang benar-benar penting? Stoikisme bukan tentang menjadi dingin,
bukan tentang menahan semua emosi, tapi tentang menguasai dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, dunia ini tidak peduli, tapi kamu bisa memilih untuk tetap berdiri tegak. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang akan kamu lakukan setelah ini?